Assalamualaikum guys. Jadi hari ini kami akan menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah ekonomi regional, di mana kami akan mewawancarai pemilik usaha industri kecil. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Di mata kuliah ini kami adalah kelompok 5, di mana anggotanya adalah saya sendiri, Rahmadi Azhar. Saya Rahmat Dhani Pramudia. Saya Aksara Fajar Putra Dityas. Saya Cahya Agung Haryadi. Dan kameramen kami, Saya Nanda Ramadhani, mau tahu industri apa? Cus! halo guys, jadi kami sudah berada di lokasi tempat wawancara pemilik usaha kecil, di mana lokasinya berada di Jalan 24 Oktober di Kompleks Golf Permai dengan nomor C11. Lanjut. Baik, sekarang kita sudah bersama pemilik dari usaha lele laris bersama Pak Asnawi, betul Pak? Ya. Jadi kali ini kita akan berbincang sedikit bagaimana sih proses dari industri peternakan ini. Minta tolong dijelaskan ya Pak. Untuk yang pertama, kapan usaha ini Bapak dirikan Pak? Usaha ini kita dirikan sekitar 5 tahun yang lalu. Kemudian mengapa sih Bapak memilih lokasi di sini ketimbang lokasi-lokasi yang lainnya gitu Pak? Iya, alasan untuk memilih lokasi tepatnya berada di belakang rumah, alasannya yang pertama adalah biar enak mengontrolnya, dan keduanya alasan keamanan. Kemudian apa saja sih Pak faktor penghambat dari adanya industri atau usaha kecil ini Pak? Kendala yang kami hadapi pada saat ini yang pertama adalah bibit, agak susah. Kadang bibit ini dia kena yang bagus, kena yang kurang bagus ada 3-4 minggu masuk kolam mati. Begitu. Kemungkinan besar ya, mungkin keadaan faktor cuaca juga. Nah, yang kedua pakan di tingkat pasar tuh agak mahal. Harganya terlalu tinggi. Kemudian untuk masa pemanenan Pak, kira-kira itu dalam umur berapa biasanya pelanggan Bapak mengambil lele ini Pak? Ya, kalau masalah pemanenan ini biasanya kita dari umur 1 sampai 2 bulan atau 2 bulan setengah kita udah bisa masuk pasar. Kemudian untuk target pasar ini yang sudah Bapak jalankan itu di mana-mana saja Pak untuk penjualan lelenya? Ya, kalau untuk target pasar kita untuk saat ini karena kita berada di Pontian Utara, target pasar kita hanya pasar Puring dan ada beberapa Lamongan yang kita supply. Untuk karyawan sendiri, apakah Bapak ada memikirkan untuk memiliki karyawan atau ya urus sendiri saja seperti itu Pak? Ya, kalau untuk kedepannya rencana kan kita tambah lagi sebelahnya, jadi kemungkinan besar untuk kedepannya kita ada karyawan gitu, untuk membantu kita. Kemudian mohon maaf Pak, saya izin bertanya soal permodalan waktu Bapak membuat kolam ini. Kira-kira kisaran lah Pak, dana yang perlu Bapak keluarkan untuk membuat kolam ini. Modal awal. Ya, modal awal. Iya, untuk modal awal kita siapkan sekitar 10 atau 15 juta untuk modal awal.
Itu untuk pembuatan Ya, kolam untuk pembuatan plus kolam bibit aja. ya, Pak? Ya, plus bibit boleh bisa. Bila bisa masuk. Kemudian apa sih motivasi Bapak untuk mendirikan usaha lele ini, Pak? Ya, Awal mulanya? motivasi saya pertama karena lele ini sangat mudah dipelihara dan tidak terlalu cerewet. Saya pikir untuk pemasaran juga agak mudah. Jadi itu yang membuat Bapak memilih untuk meternak lele kebanding ikan-ikan yang lainnya gitu ya, Pak? Ya. Kemudian untuk lele sendiri ini, Pak, apakah ada pengaruh istilahnya dalam artian limbah atau segala macam yang selama ini Bapak udah jalani gitu, Pak? Ya, kalau limbahnya, kalau misalnya kita di pemukiman penduduk kayak gini, kalau misalnya udah dapat penduduk, otomatis kita limbahnya harus kita perhatikan. Soalnya airnya agak bau. Kemungkinan besar dibikinkan sepiteng untuk pembuangan. Baik, kemudian yang terakhir, Pak, saya ingin menanyakan kepada Bapak soal strategi Bapak nih dalam pemasaran ikan lele. Kan kita udah tahu nih kalau di Pontianak juga banyak kan, Pak, istilahnya usaha ikan lele yang berada. Nah, gimana sih Bapak bisa memastikan, oh kalau pelanggan saya bakalan selalu ambil bibit dari saya itu atau ambil lele dari saya gitu? Ya, untuk pelanggan, istilahnya kita kan harus jaga mutu juga. Jadi kalau misalnya yang udah siap masuk pasar, paling enggak kita harus ganti air. Jadi airnya biar bersih, higienis. Jadi lele yang ikan yang di dalam kolam pun dia harus segar bugar gitu. Nah, mungkin itu saja, Pak, yang kami bisa tanyakan. Jadi guys, kesimpulan dari hari ini sebenarnya ternak lele itu mudah sekali. Cuma ada beberapa hal yang harus kita perhatikan seperti limbah, di mana limbah ini bisa dalam artian mengganggu para penduduk di sekitar kita. Tapi dengan adanya limbah itu, kita juga bisa melakukan pensterilan limbah dengan cara kita memerlukan speed tank yang bagaimana Bapak sebut tadi untuk memfilter kotoran-kotoran dari lele tersebut. Baik, demikian wawancara dari saya, Ramadi Azhar. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selamat jumpa. Oke guys, jadi hari ini kita sudah selesai wawancara dengan pemilik usaha lele laris, di mana kita mendapatkan banyak sekali pelajaran, yaitu tentang ternak ataupun permodalan untuk membuat usaha lele tersebut. Untuk kalian yang pengen beli lele, khususnya di Pontianak, bisa hubungi nomor di bawah ini. Baik, kalau begitu, sekian dari kelompok 5. See you. Dadah.